Mengapa kisah amoral ditulis di Alkitab? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Amoral, tidak bermoral. Kenapa kisah-kisah tidak bermoral ditulis di Alkitab? Apa kurang tema? Apa kurang apa? Kurang bahan? Katanya Alkitab itu firman dari Allah. Iya, Alkitab firman dari Allah. Apa kurang kurang bahan? Apa kurang topik? Kisah-kisah amoral kenapa ditulis? Yang nggak paham kamu, yang kamu salahin Alkitab. Ya, yang pikiran tumpul itu pikiran kamu, yang kamu salahin Alkitab. Ya, ini yang paling nancep ini. Udah tahu gitu kenapa kamu jiplak? Bapak Ibu Saudara, contoh kisah amoral ya, yang tidak bermoral. Nuh telanjang, kelihatan aurat, ya mabuk. Nuh mabuk ya. Lot menghamili 2 anak gadisnya. Ya, ya Anda pasti tahu itu ya. Kenapa kisah amoral begini ditulis di Alkitab? Kenapa hayo? Ada yang bisa jawab? Saya jamin semua yang ngaku PDT dan RM di seluruh Indonesia tidak bisa jawab. Kenapa Nuh telanjang mabuk ditulis di Alkitab? Kenapa Lot menghamili 2 anak gadisnya ditulis di Alkitab? Jawabannya Roma 5 ayat 13. Pada waktu itu, pada era itu, dosa perbuatan belum dihitung, belum diperhitungkan karena hukum Taurat belum ada. Astagfirullah, jadi itu toh alasannya kenapa kisah amoral ditulis. Ya, Alkitab ingin ngasih tahu kepada kita ya, para pembacanya bahwa pada zaman itu, pada era Nuh, pada era Abraham, pada era Lot, dosa perbuatan tidak diperhitungkan sebab belum ada Taurat. Di dalam Roma 5 ayat 13. Enak dong Pak. Ya sana, kamu para mukalaf pasti pengen balik lagi ke era itu. Kamu yang tidak paham. Udah gitu kenapa kamu jiplak sih? Ya, ini nancep banget ini jawaban nanti deh, dijamin seluruh yang ngaku PDT, RM, ya para kaleng-kaleng itu ya, yang ngaku-ngaku PDT, RM tidak bisa jawab kenapa kisah amoral. Ini saya ngambil 2 contoh saja. Ya, jadi Alkitab itu ada konteks waktu. Kapan hukum Taurat? Oh, hukum Taurat itu Musa. Jadi sebelum Musa, kamu mau berbuat apa saja tidak diperhitungkan dosa perbuatan. Yang diperhitungkan cuma dosa waris. Kain membunuh Habil. Kain itu masuk neraka bukan karena membunuh Habil. Nggak diperhitungkan itu. Tapi karena tidak beriman ya. Ya, makanya Sodom Gomora terjadi LGBT ya. Ya, merajalela di 2 kota itu. 2 kota itu ditunggang balikkan bukan karena LGBT, tapi karena tidak ditemukan 10 orang beriman. Iya ya Pak ya. Nah, ya, ya. Nuh karena mabuk lalu telanjang tidak membuat Nuh tidak selamat. Karena perbuatan belum dihitung, itu karena Nuh beriman sebagai orang benar. Berapa ya? Kejadian 9 ayat 6. Nah, 9 ya 9 ayat 6. Ya. Kemudian Lot termasuk orang yang diselamatkan bukan karena menghamili. Ya, itu nggak diperhitungkan. Enak dong Pak, iya makanya mukalaf pengen itu. Yang lebih saya mengherankan, kenapa kamu olok-olok Nuh, kamu olok-olok Lot, kenapa kamu jiplak? Ya, Adam adalah manusia pertama. Kalau Nabi Adam itu nggak ada di Alkitab. Nabi Nuh tidak ada di Alkitab. Yang ada Nuh. Nabi Henoh nggak ada. Kalau Henoh ada.
Paham? Ya. Beritakan Injil kepada segala bangsa, mulai di Yudea, Samaria ke ujung bumi. Jadikan mereka semua menjadi saksiku, saksi Yesus Tuhan Allah. Tuh tinggikan, muliakan Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, dan Dia yang maha kuasa. Biar seluruh dunia dan semua bahasa harus percaya Dia Yesus Tuhan Allah. Jadi very clear ya, kenapa kisah-kisah amoral ditulis dalam Alkitab ya, untuk menunjukkan bahwa pada era itu dosa perbuatan belum diperhitungkan. Roma 5 ayat 13. Anda para mukalaf, IQ tiarap, IQ ndelosor, mengolok-olok Nuh, mengolok-olok Lot. Terus kenapa kamu jiplak? Anda pasti pengen balik ke era itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.